kita bisa mengerjakan, menunaikan ibadah pada malam Ramadan yang ke-18 ya, 18. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berkatnya lah kita bisa menikmati yang namanya nikmat iman, Islam dan ihsan. Yang terhormat Pak Pembakar kenapa lagi benar, dan tokoh masyarakat desa Sungai Sandong, Bapak dan Ibu seberataan, di sini ulun diberi kepercayaan memberikan sedikit kultum lah tulisannya nih, kultum 7 menit aja detik. Nah, gitu. Rasanya kalau ulun menyampaikan asa kada pas lang bukan pian lebih tuha ulun juga, dan nang ading-ading juga ada di sini, nang anu ulun kada berkemungkinan ada yang lebih tinggi ilmunya dari ulun juga. Nah, jadi ulun di sini mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, tapi di sini ilmu. Nah, alhamdulillah pada malam ini ulun mungkin sedikit saja membacakan tentang beberapa keutamaan pada bulan Ramadan. Nah, namun Bapak Ibu saudara, kadang tidak semuanya yang lalu pada bulan Ramadan itu bisa mendapatkan keutamaan bulan Ramadan itu. Kadang orang itu umurnya panjang, jadi beda-beda nantinya ujungnya. Ada yang mendapatkan ganjaran pada bulan Ramadan ini, tapi ada juga yang sedikit na'udzubillah min dzalik, ada yang tidak ada sama sekali. Nah, itu. Jadi kita di sini mengambil salah satu ulama, cara bagaimana kita bisa mengambil fadilah bulan Ramadan itu. Bahasa ulumnya mungkin kuncinya. Nah, jadi di sini salah satu pendakwah dari negeri ini lagi perang, Abdullah Maut Yaman, Al-Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. An-nafahat Ramadaniyah. Qala al-Habib Muhammad Al-Haddad rahimahullah ta'ala, syai'un min ta'rifi bi Ramadan. Perkenalan apa itu Ramadan. Nah, Ramadan itu banyak sekalinya artinya kada jauh dari terik panas yang bersangatan. Nah, jadi ada satu tafsir Rawaiyul Bayan yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Di situ dikatakan Imam Zamakhsyari mengatakan bahwa orang Arab dahulu menamai bulan-bulan Arab itu sesuai dengan kejadiannya. Jadi bila bulan ini panas terik, ngarannya Ramadan. Nah, jadi Ramadan itu syiddatu bersangatan terik panas matahari. Nah, kemudian diturunkanlah syariat lewat Nabi kita Muhammad SAW berpuasa di bulan yang panas ini. Sehingga ulama mengartikan Ramadan itu artinya yurmidul dzunub ay yuhribuha, suatu bulan yang membakar dosa-dosa kita. Nah, dengan apa? Tentunya kita dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang dituntut di dalamnya. Nah, wa huwa musimus sa'adah, dan di dalam ini bulan Ramadan ini adalah musim as-sa'adah, yakni keberuntungan. Di antara 12 bulan ini paling nyaman kita minta ampun oleh Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Ramadan. Dan tidak
sedikit orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah. Jadi kita ini baik, kadang ada orang yang berisi pangkat di sisi Tuhan, ada yang awam. Nah, ada yang berisi pangkat. Sekurang-kurangnya orang yang berisi pangkatnya adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalani taubat. Nah, itu bila orang itu menjalani taubat, dia berisi pangkat di sisi Tuhan. Nah, bila sudah berisi taubat, karena meningkat-meningkatnya lagi, ada yang namanya muraqabah, merasa parah. Merasa parah itu bukan artinya merasa diawasi Tuhan. Nah, itu berisi pangkat sudah kalau artinya di sisi Allah. Nah, jadi wa idza salimatis sanah, dan bila selamat di bulan Ramadan ini, maksudnya Allah menunaikan ibadah dan menjauhi dosa-dosa di bulan Ramadan ini, maka setahunan dia selamat. Jadi kuncinya sebetulnya salah satunya di sini. Nah, kemudian Al-Habib Muhammad, Habib Muhammad Al-Haddar dalam kitab An-Nafahatul Ramadhaniyah ini menjelaskan bahwa wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun, dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang awalnya, artinya 1/10 di awalnya itu, 10 hari pertamanya itu adalah rahmat, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah ampunan Allah, artinya 10 yang di tengah-tengah. Nah, kita ini jalan 17, berarti itu 10 yang di tengah-tengah. Wa akhiruhu itqum minan nar. Nah, dan yang 10 terakhir itu, yang 20 terakhir itu adalah pembebasan dari neraka, siksa neraka. Nah, sehingga kata beliau bilang, wa man lam yughfar lahu fi fa huwa mahrumun. Nah, di sini ruginya. Bila ada seseorang, barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan pada bulan ini, yang bulan Ramadan ini paling nyaman dimintai ampun oleh Allah, sedangkan ia akan diampuni, maka ini tuh bahwa mahrum, diharamkan, tercegah dari keutamaan bulan Ramadan ini. Siapa sebenarnya orang-orang yang kada diampuni ini? Dijelaskan di sini bahwa beliau menukil salah satu di antara pendapat ulama, yakni qala ulama arba'atun mahrumun minal maghfirah fi Ramadhan wa ghairihi. Jadi kata para ulama, ada 4 golongan orang-orang yang tercegah dari ampunan Allah pada bulan Ramadan ataupun selain Ramadan. Yang pertama, al-aqu li walidayhi, durhaka kepada orang tua, kedua orang tua. Yang kedua, wa qati'ur rahim, memutus tali kekerabatan. Yang ketiga, wal musyahid, orang yang di dirinya menyimpan rasa permusuhan. Dan yang keempat, wa mudminul khamar, orang yang mendawami atau si peminum khamar yang kada bertobat. Nah, keempat golongan ini rugi di bulan Ramadan ini, lalu aja tidak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Sekadang-kadang kita menjauhi dari 4 golongan ini. Karena pada itu tuh sudah tahu di kita lah, bertanpalah pada bulan Ramadan ini dibukakan pintu surga. Wa fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabun nar. Pintu neraka ditutup. Wa taqayyidu maradus syayatin, dan syaitan-syaitan ini dibelenggu. Nah, di sini tadi poinnya Ramadan. Memang syaitan itu paling dibelenggu di bulan Ramadan nih, tapi tindak kriminal dan sebagainya masih ada juga. Dalam beberapa hari ini lah, yang ke-18 ini, kami kepolisian ini ada suatu operasi juga, yakni mencegah terjadinya tindak pencurian kendaraan curanmor lah. Nah, jadi bukan pian kalau curanmor ini sebenarnya di bulan puasa ini pergi ke dalam dihantar apa akhir 10 Ramadan rawannya juga. Nah, jadi kalau pokoknya yakin boleh apa yakin ngampun kalau dia pun yakin aja mulai di kita boleh pulang, cuma kita berikhtiar ya Allah. Jadi kunci kita apa aja orang tuh kita simpan. Nah, karena meskipun iblis dibelenggu, tapi didikannya sebagian murid-muridnya itu masih ada. Nah, jadi kita harus berhati-hati sekira kita nyaman juga. Nah,
Bahkan kenapa keutamaan Ramadan dibanding ibadah yang lain ini? Di sini disebutkan beliau bahwa ganjaran pahalanya itu wa ajru siyamihi fawqal hisab li'annahu Allahu khassah. Ganjaran pahala puasa ini lebih tinggi dari yang lain lah intinya, khusus Allah aja yang tahu. Nah, maka itu aja harus sembahyang, harus puasa aja. Nah, jadi baik tiap amalan ini ada tingkat anunya pula. Sembahyang kalau kita tidak dikerjakan, ibarat verifikasi itu, ya orang apa ya lah, bila orang verifikasi ini mulut MTQ bang dulu. Jadi yang dicari itu mungkin dulu urutannya apa ya, KTP misalnya. Mau KTP-nya ada itu berkas yang lain nggak dicari lagi. Nah, itu kalau KTP ada lalu lanjut. Nah, itu aja. Jadi sembahyang itu kunci pemeriksaan amal kita. Nah, habis itu enak pulang puasa ini, bila kita mengerjakan puasa ini, menghindari yang haramnya, menghindari yang pembatal puasanya dan pembatal pahala puasanya, nah dapat ganjaran puasa yang kata kawadi apa nih, kata kawadi itu. Nah itu. Habis itu sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda juga, yang diriwayatkan oleh riwayat Al-Baihaqi pada Syu'abil Iman. Nah, dan juga Ad-Dailami ada juga. Ad-Dailami dan juga di sini dari hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Jadi kata Nabi SAW, naumus shaimi ibadatun. Nah, yang salah oleh naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Bukan berarti kita guring seharian, ada. Jadi kadang maksud dari hadis ini kita harus memahami itu puasa ini ibadahnya maulah ya, kadang makan kadang minum tuh lapang lupa lah. Sedangkan kita ini beraktivitas, kadang kita hendak guring dulu. Nah jadi kita ngantuk dan guring, pahalanya itu jadi ibadah dasar kita. Nah jadi Allah tuh pemurah benar, guring aja dihargai pada bulan puasanya, apalagi kita beribadah. Nah, jadinya Nabi naumus shaimi ibadatun wasumtuhu tasbihun, dan diamnya kita itu tasbih. Nah, wa amaluhu mudha'af. Nah, dan amal kita beramal pada keadaan puasa ini maka dilipat gandakan ganjaran pahalanya. Nah, wa du'a'uhu mustajab. Doa kita mustajab pada bulan Ramadan ini. Nah, wa dzanbuhu maghfurun. Nah, dan dosa-dosa tadi diampuni. Nah, tapi tadi sekali lagi malah kita tuh berisi musuh namanya iblis dan syaitan. Yang artinya tahu pada bacaan umat Nabi Muhammad ini pacang mendapat keutamaan yang luar biasa di bulan Ramadan. Jadinya dalam 11 bulan itu diulahnya kita sekira kita lalai. Nah, jadi sampai Nabi itu dalam Ibnu Huzaimah, pada sahihnya Nabi itu pernah khutbah pada bulan Sya'ban bahwa menerangkan bahwa bulan Ramadan ini syahrul azimun mubarak, yaitu bulan yang sangat agung lagi diberkahi. Sampai Nabi menyebut bahwa itu sayangnya kita lewatkannya Allah. Tapi tadi sekali lagi tidak semua orang kalau mendapatkan ganjaran itu tuh ada hal yang harus kita lakukan. Nah, kata Al-Habib Muhammad di sini, sekurang-kurangnya yang kita lakukan di sini adalah al-maqlub min kulli muslimin salatu khisalan fi Ramadan. Jadi setiap diri seorang muslim pada bulan Ramadan ini dituntut 3 hal pada bulan Ramadan supaya dapat keutamaan tadi. Yang pertama tentunya asyam, puasa. Mungkin kita kata puasa, kecuali ada uzur-uzur syar'i, ada alasan yang dibenarkan syariat. Nah, ini pasti wajib sudah bagi siapa? Bagi fardun ala kulli muslimin balighin aqilin mutiqin muqimin. Bagi seorang muslim yang baligh, orang baligh sudah bagian sudah keluar bebinian sudah haid, atau misalnya kadang ada bebinian atau lekian itu di sini yang kada ini, yang kada keluar maninya. Nah, jadinya itu 15 tahun bila kada keluar mani dalam hitungan hijriah dalam kitab Taqriyatus Syadidah. Bila bebinian lekian kada haid atau lekian kada haid adalah lekian kada keluar mani,
bebinian kada haid dalam jangka 12 tahun sampai hitungan hijriah balik budaya. Nah, balighin aqilin, jelas berakal, muqitin, mampu orangnya. Lain kayak orang apa orang tuh yang orang tua syekhul kabir apa istilahnya itu orang tua renta yang dasar kada kawasan sekali itu ada keringanan. Nah, itu karena ada secara fikih dijelaskan lagi. Muqimin, orang yang bermukim, tidak musafir. Nah, di sini kita salah kaprah mungkinlah sebagian. Jadi kalau dari mazhab Syafi'i kita kata syadidah mulai menjelaskan musafir yang dibolehkan tidak berpuasa itu ketika dia berangkat sebelum waktu subuh. Nah, itu mungkin sebagai ulun kan soalnya salah kan pembuka dulu tahu bang. Nggih. Nah, itu dalam kitab Taqritus Syadidah. Nah, makna siam sudah tahu deh kita. Makna siam itu artinya kita menahan makan dan minum dan segala hal yang masuk ke dalam rongga badan sampai terbit bulan nahar, sampai waktu maghrib. Nah, dan puasa ini pun kita juga bitarkil ma'asi wal jidal. Artinya kita bukan sekadar puasa, tapi kita juga meninggalkan yang namanya perbuatan ma'asi. Ma'asi itu artinya perbuatan maksiat dan wal jidal, perdebatan yang tidak ada faedahnya. Jadi di samping kita mengerjakan puasa, kita juga meninggalkan hal-hal yang maksiat dan juga tadi perdebatan tadi. Nah, itu tadi asyam. Yang kedua, beliau menyebut pulang al-qiyam. Al-qiyam ini artinya ibadah qiyam. Ibadah qiyam ini artinya kayak kita di sini lah, sembahyang tarawih. Atau juga kita di sini mendirikan sembahyang berjamaah. Jadi salah satu yang diterangkan beliau di sini ayyakuma layali Ramadan mutahajjidan di sholatin nafil wal Quran. Jadi mendirikan sembahyang setelah bangun tidur, yang tahajud ya, misalnya itu, yang sunat baca Quran, atau bisa juga semisal dengan itu artinya kita berzikir atau kita wal alim menuntut ilmu lah, entah kita baca buku yang agama kita mutalah bahasa gitu. Wa man shallal isya wal fajr jama'atan. Nah, ini diusahakan jangan sembahyang isya dan subuh itu berjamaah. Karena ganjarannya orang yang sembahyang isya dan subuh kawanya gawe secara berjamaah, ini dihitung satu malam dari ibadah. Nah, jadi menasa kata Allah mungkin kita faktor kesibukan atau mungkin umur atau sebagainya, bisa kita berniat aku sembahyang isya berjamaah, habis sembahyang isya biar berazam itu artinya bertekad kuat karena aku gawe subuh, insya Allah dihitung sudah beribadah sampai semalaman suntuk, meskipun kita kadang baca Quran semalaman. Nah, kita keutamaan yang Nabi Muhammad ini. Nah, dan banyak salah kaprah lah, karena kita menghadapi Idul Fitri bukannya ulun melarang apa ya lah, intinya kita kalau sebagian orang itu Idul Fitri itu main mercon itu lebih handal, jadi mengganggu orang. Oh, keliling-keliling. Nah, aku dia menghidupkan malam hari raya aja kayak itu. Itu sebetulnya bukan menghidupkan malam hari raya. Jadi dalam kitab Hasyiah Bajuri dipadahakan di situ menghidupkan malam hari raya itu seorang-orangnya mendirikan sembahyang isya berjamaah dan berazam hendak mengerjakan salat subuh berjamaah. Jadi faedahnya apa bila kita mengerjakan itu? Dihidupkan hati. Apa makna dihidupkan hati? Apakah hanya hidup hatinya? Ada. Nah, dihidupkan hati artinya dijauhkan dari cinta dunia. Jadi hati kita ini gak ada terbawa cinta dunia, dihidupkan. Bila orang cinta dunia mati hatinya. Nah, itu. Jadi kada pusang, kada berduit, kada pusang. Berduit kada terlalu lalai. Itu artinya dia mungkin amalan sidin menghidupkan malam hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan pada malam Ramadan pun kayak ini juga sidin. Nah, jadi yang kedua al-qiyam, dan hukumnya ini sunnah, tapi di sini kuncinya sekira maksimal mendapatkan pahala tadi. Nah, yang ketiga terakhir at-ta'arrudu lil 'atqi minan nar wa lin nafahatil 'azab. At-ta'arrudu berusaha dari apa?
berusaha meraih amalan yang dapat membebaskan diri kita dari siksa neraka, walin nafahatil azab, dan berusaha pula mencari suatu amalan beramal supaya mendapatkan keutamaan-keutamaan pada bulan yang agung ini. Nah, jadi tadi di samping asyam, puasa tadi, dan menjaga segala bentuk baik yang syariatnya dari yang wajibnya maupun yang sunahnya, kemudian mendirikan al-qiyam, ibadah-ibadah qiyam, paling kadang kita menggawi isya dan subuh berjamaah, dan yang ketiga at-ta'arrudu lil 'atqi minan nar wa lil nafahatil 'azab, berusaha untuk menghindari mencari amal yang membebaskan diri kita dari siksa neraka dan keutamaan bulan Ramadan ini. Nah, itu. Jadi kalau sudah tahu menggawi yang ketiga-tiganya ini, insya Allah kita diberikan keutamaan pada bulan Ramadan ini. Jadi ya nang akhirnya jarang apa tuh minal faizin, apa kembali suci kan ya? Kembali suci ya. Nah, jadi itu orang-orang yang pas disambat kembali suci itu nilai betul aja. Minal faizin wal apa gitu. Nah gitu. Amun kada puasa, sembahyang kada, asa supan naik bang sebenarnya kita nih. Tapi di sini kada ada. Sebagian umpat hari rayanya aja dia orang. Nah, umpat hari rayanya aja. Jadi sayangnya terlewatkan bulan keutamaan Ramadan ini. Nah, ya mudah-mudahan kita kawal mengamalkan ketiga hal ini supaya mendapatkan keutamaan bulan Ramadan pada tahun ini, disucikan kita dalam fitrah kembali. Nah, amin ya rabbal alamin. Ulun pun juga mohon doa aja bulan biar artinya mudahan ulun Allah juga mengamalkan. Nah, kita sama-sama mengamalkan, dan yang paling penting itu meninggalkan husnul khatimah. Itu yang paling yang kita tunggu-tunggu. Ulun akhiri mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya. Mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.